pujian penyembahan kami sampai ke hati Tuhan, menyembahkan hati-Mu Yesus. Dalam pujian Engkau Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita bagi nama-Mu yang dahsyat. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, kita mengangkat satu pujian bagi Yesus, hatiku percaya, karena Yesus adalah gunung batu kita. Amin. Amin. Shalom Om. Bagi besar
persembahan atas setiap mulut, atas setiap hidup kami. Terpuja-puji nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami naikkan syukur sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku sekalian yang saya kasih. Selamat pagi, shalom semua. Pak Lukman sehat Pak? Baik, puji Tuhan. Iya, banyak yang tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini, tapi apapun dan dimanapun, setiap kita biarlah kita tetap saling mendoakan supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudaraku, barang yang paling langka, barang yang paling sulit hari-hari ini yang ada di pasar, yang ada di lapangan, yang ada di dalam kehidupan adalah satu. Terkonfirmasi tadi dengan pujian pertama, pengucapan syukur. Sangat sulit. Kita tidak munafik bahwa hari-hari ini begitu luar biasa, badai persoalan, permasalahan dari segala sektor, segala sisi, saudaraku. Iya, tadi sharing pagi-pagi sama Pak Nari, ada tukang kupat tahu, tiba-tiba mendadak jadi begini, teriak-teriak, marah-marah pinggir jalan di Jamika ya Pak ya. Tekanan, ekonomi, keuangan, rumah tangga, kebutuhan hidup, berbagai hal yang membuat pada akhirnya banyak kasus terjadi. Orang bunuh diri, nggak tahan, orang menjadi stres, dan perceraian ini luar biasa terjadi ribuan saudaraku hari-hari ini. Akibat tekanan, persoalan. Kita tidak munafik sebagai manusia secara kedagingan. Mungkin ada keluh kesah yang kita ucapkan. Ya, tetapi bersyukur, saya percaya bahwa di antara kita sekalian tidak ada yang pernah berkeluh kesah kepada sesama, tetapi kepada Tuhan kita. Ya, saudara, ada satu ayat yang Tuhan ingetin pada waktu kemarin, apa ya yang harus saya sampaikan? Itu begitu kuat terngiang di telinga saya, di kiri kanan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan dan supaya meneguhkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan? Ekonomi, usaha, saudaraku hanya ramai satu kali pada waktu menjelang lebaran tadi. Dan hari ini terus kondisinya sangat luar biasa. Jadi prediksi kalau kuartal berikutnya Indonesia kembali minus dibandingin tahun sebelumnya, ya kuartal yang sama di tahun sebelumnya, artinya Indonesia katanya sudah masuk ke jurang resesi. Ya, hari-hari ini kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada, itulah yang ada di hadapan kita. Dan ucapan syukur adalah barang yang paling langka hari-hari ini. Tetapi saya bersyukur bahwa saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang saya lihat tidak cerah mukanya pagi hari ini. Amin. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan ingetin saya dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 2. Kan dikatakan demikian. Di kitab Efesus pasal 5 ayat 20, ayat 20, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa dan Bapa kita. Sekali lagi, ucapan syukur dikatakan tidak hanya sekedar pada waktu kita dapat tidak pada waktu kita dapat sekedar makanan mewah, atau tidak dapat sekedar undangan ke restoran mewah, atau apapun yang menyukakan hati kita. Tetapi Tuhan katakan di dalam ayat ini, ucapkan syukur senantiasa, bukan sekali-kali. Atas apa? Atas segala sesuatu, susah, senang, suka, duka, happy, enjoy, maupun lagi mourn dan sedih. Lagi mourn apa ya? Mourn itu lagi gitu ya, penuh dengan pergumulan, seperti situasi hari-hari ini, saudara. Tetap bersyukur dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Amin. Orang langka bisa mengucapkan itu, saudara. Hanya lip service, saya percaya. Hanya menghibur diri, menguatkan diri kebanyakan. Coba kalau saudara ketemu dengan orang-orang lain, bersyukurlah hari ini, umum. Tetapi yang membedakan saudara dan saya adalah ucapan syukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ada kuasa. Saudaraku, saya diingetin Tuhan dalam kitab Imamat pasal 7 ayat 12. Imamat pasal 7 ayat 12 itu berbicara tentang persembahan-persembahan, ya. Dikatakan di sini Imamat
Jikalau ia mempersembahkan untuk memberi syukur, nah orang dunia juga memberi syukur ya. Tetapi dikatakan jika orang percaya, ya orang bangsa Yahudi, orang Israel, kita adalah roh apa? Orang Israel dan orang Yahudi rohani. Jika kita mau melakukan, memberi ucapan apa, memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya apa? Roti bundar. Saudaraku, saya pun udah share kemarin tentang bawa korban. Jawabnya minggu lalu. Ya, bahwa tiap orang Israel itu harus bawa korban yang disembelih. Dan dikatakan di sini, kalau kamu mau bersyukur, hai orang percaya, gitu kasar apa? Secara bahasa sehari-harinya. Waktu mempersembahkan syukur, itu kamu harus letakkan juga dikatakan roti bundar yang tidak beragi diolah dengan minyak. Roti bundar itu beda, saudaraku, saya lihat di gambarnya, itu tebal-tebal, kayak kue bulan, tahu lebih tebal dari kue bulan, tebal-tebal. Ya, tetapi itu harus diolah dengan minyak dan tidak beragi. Dan dikatakan berikutnya lagi, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Berikutnya lagi, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Saya tanya sama Tuhan, maksud Tuhan apa? Kenapa selalu kalau orang bawa korban syukur nih, bawa persembahan dalam bentuk hewan, harus disertakan roti bundar yang tebal, diolah dengan minyak. Roti yang tipis itu kayak roti cane, makanannya bangsa Yahudi, roti kayak roti India gitu, tipis itu memang. Tetapi itu umumnya dimasaknya di atas tembikar, nggak pakai minyak, saudaraku, kering. Ya, di atas tembikar si tepung itu sampai jadi kering, tinggal sobek-sobek gitu ya. Kemudian harus diolesi minyak, makanya kalau nggak seret. Ya, harus dengan itu juga. Dan dikatakan dengan roti bundar yang diolah dengan minyak dari tepung yang terbaik. Saya tanya sama Tuhan, sampai 3 kali Tuhan berbicara tentang roti dan minyak loh. Tuhan mengingetin saya, saudara. Setiap ucapan syukur yang berkuasa itu adalah ucapan syukur yang disertai dengan kita hari ini mau makan apa? Bermeninggal bersama Kristus, tubuhnya, roti hidup. Ucapan syukur yang berkuasa adalah ucapan syukur bagi apa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, bagi saudara dan saya yang dipenuhi oleh roti hidup itu Yesus Kristus sendiri. Dia tidak beragi, dia murni, dia kudus, tapi harus diolah dengan apa? Minyak. Saya ingat sharing beberapa waktu yang lalu, kita sharing di tempat kopi, minyak itu lambang apa? Roh Kudus. Saya bayangin itu roti nggak harus di blend, dikatakan harus diaduk dengan minyak. Artinya saudara dan saya tidak boleh terpisahkan dari tubuh Kristus dan Roh Kudus itu, dari Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus itu. Kalau saudara dan saya hidup di dalamnya, maka ucapan syukurmu adalah ucapan syukur yang termurni karena ada Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus di dalam. Tidak ada sesuatu pun yang menghambat saudara dan saya untuk tidak mengucapkan syukur dalam kondisi apapun. Karena kuasa itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur dengan ketulusan dan kemurnian hati, dengan segenap hidup kita. Itulah ucapan syukur yang murni, yang keluar dari hidup saudara, dari lidah mulut bibir saudara, dari setiap sikap pemikiran apapun. Itulah ucapan syukur yang terbaik. Karena saudara dan saya ada hidup di dalam Kristus Yesus, bermanunggal di dalam Yesus Kristus. Dan dikatakan dengan roti yang tipis. Itu adalah lambang tubuhmu, saudaraku. Roti Tuhan itu tebal, kuasa, di-blend dengan minyak. Roti tipis itu kita, daging kita, saudaraku. Makanya dia harus diolesi dengan minyak. Kalau enggak, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus daging kita, susah. Tetapi tetap harus tidak beragi. Saudara dan saya harus memiliki hati yang tulus, yang murni, yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, yang tidak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalamnya, sehingga saudara dan saya tidak beragi. Bermanunggal bersama tubuh Kristus, roti bundar yang tebal yang diolah dengan minyak itu. Dan dikatakan sekali lagi, dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak. Ngeblend bersatu, saudaraku. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Saudara dan saya bermanunggal bersama Kristus, maka saudara dan saya adalah menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur dalam segala sesuatu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab saudara dan saya tidak pernah bisa mengucapkan syukur dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri, dengan keadaan kita. Nonsen, saudara. Ucapan syukur itu murni adanya.
Tetapi di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya dimampukan dalam segala situasi keadaan apapun bersyukur sampai akhir hidup kita. Sebab kita tahu di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena kita sudah bermanunggal dengan Dia, ada terang hidup, ada keselamatan. Minggu lalu kita ada sakramen baptisan, ya kita bersyukur. Saya diingatkan kembali bahwa betapa pengorbanan Kristus, keselamatan Kristus itu begitu dahsyat hebatnya bagi saya. Walaupun saya menjadi perantara untuk membaptiskan ketiga putra putri padanya, tetapi saya juga diingatkan untuk ingat loh, bahwa kau sudah mati bagi Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Tidak ada waktu lagi buat main-main, saudara. Karena itu hanya mengucapkan syukur yang keluar dari hati kita semua yang terdapat. Karena keselamatan di dalam Kristus Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Saudaraku, pada waktu kemarin malam saya kebetulan jalan sama Cina. Dia bilang, minta atau segala sesuatu. Dia bilang, yang kita butuhin. Saya bilang, gak perlu minta. Saya mah terus terang gak mau minta sama Tuhan. Karena dia tahu kok yang terbaik buat kita. Gak bisa gitu. Kan ada ayatnya katanya ya, berdoa, minta. Enggak bagi saya. Saya ingat selalu istilah Pak Lukman, mengalir. Hidup mengalir aja. Makanya ucapan syukur itu bisa keluar dengan leluasa, dengan merdeka, dengan kebebasan, dengan murni. Karena kita mengalir itu bukan tabrak sana tabrak sini, saudara, asal-asalan mengalir, cilaka, saudara. Sungai kalau mengalir itu jelas pasti ke yang lebih rendah dan bermuara ke laut. Sekalipun sang yang helet masuk ke dalam gua, hilang ke dalam tanah, saya percaya pada akhirnya muaranya pasti ke laut, karena ujungnya di laut. Itulah namanya mengalir. Ras, ada bahasa Inggrisnya, ras, menerobos, lurus ke depan, nggak peduli kiri kanan, hajar aja pokoknya ke depan, lempeng. Itulah kehidupan kita yang mengalir bersama Kristus. Karena itu ucapan syukur kita senantiasa mengalir sekuat itu, karena kita tahu tujuan akhir daripada kehidupan kita. Karena itu ucapan syukur yang murni bisa keluar. Dan saya percaya Bapak aja tahu memberi yang terbaik buat kita, saudaraku. Apa sih? Ya, di mana sih ada Bapak orang tua ya, Wan ya? Nggak mau memberi yang terbaik buat anaknya, tanpa ngomong anaknya pun disiapin, disediain. BBA-kan gitu budak. Itu memang betul ya. Orang tua nggak mikirin apa-apa, nggak perlu apa-apa kasarnya kalau udah ingat anak. Apalagi Bapak kita yang di surga. Makanya saya bilang sama Cina, nggak perlu, Tuhan tahu yang terbaik. Dan kadang-kadang saya sampai udah sukar untuk bicara, mengucapkan syukur dengan mulut, tapi hati saya bersyukur sama Tuhan dan habis kata-kata karena kebaikan Dia. Sebab itulah Tuhan kita yang hebat di tengah segala situasi yang bagi orang hopeless, bagi orang rasanya ngobrol sana sini, aduh, saudaraku. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang hidup itu. Oleh karena ucapan syukur senantiasa dalam segala sesuatu itu adalah mungkin bagi setiap orang percaya. Dan sangat harus dilakukan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah sekali lagi dalam segala hal. Tidak hanya segala sesuatu, tetapi segala hal berbicara apa? Susah, senang, suka, duka, sakit, sehat, besar atau kecil, keadaan apapun kita, segala hal kita tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ucapan syukur bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kuat, saudara. Tetapi itu yang dikatakan dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya orang percaya pada Yesus Kristus, amin. Amin. Ucapkan syukur, Tuhan katakan. Ucapkan syukur, itu yang Tuhan inginkan. Ucapkan syukur senantiasa dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah dari kehidupanmu. Amin. Saya percaya ada suatu terobosan besar sekali lagi yang Tuhan akan lakukan. Karena Dia Bapa kita yang tahu segala perkara yang terbaik bagi saudara dan saya. Oleh karena itu setiap kita mengucapkan syukur, waduh, senangnya Tuhan luar biasa. Nggak minta pun apapun yang kalian butuhin Tuhan kasih. Ya, tetapi sekali lagi bukan itu yang menjadi tujuan akhir kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Syaratnya dengan ucapan syukur. Kita tidak pernah
khawatir akan segala sesuatu. Tuhan izinkan kita meminta, Tuhan izinkan kita memohon, Tuhan izinkan kita untuk menyatakan semua keinginan kita. Tetapi satu syaratnya, tetap ucapan syukur dalam segala sesuatu. Amin. Ada kalanya Tuhan tidak mengizinkan memberikan yang kita inginkan, kita harapkan, kita cita-citakan. Ada dua hal yang Tuhan mau dari kehidupan saudara dan saya. Dia menguji hati, iman kita, ketulusan, kemurnian kita mengiring Dia. Atau yang kedua, saudaraku melakukan kesalahan sehingga doamu tidak dengar. Tuhan bilang, hanya dua kemungkinan. Apapun yang Tuhan tidak genapi, Tuhan berikan kepada doa pergumulan keinginan saudara, cuma dua perkaranya. Uji itu saudaraku. Dan kita tetap sekali lagi dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Syarat kita menerima segala sesuatu dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau saudaraku tidak pernah berakar, tidak pernah dibangun di atas Dia, jangan pernah berharap saudaraku. Apa yang kau doakan mohonkan Tuhan dengar. Hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita mengiring Yesus Kristus Tuhan hanya satu yang Tuhan inginkan. Kita bersyukur. Atas keselamatan kita aja udah bersyukur, saudaraku. Ya, atas keselamatan dari maut, dari kehidupan, dari kematian kekal menuju pada kehidupan kekal aja udah bersyukur. Apalagi diberi kesehatan hari-hari ini, bersyukurnya nambah lagi. Dan yang lain berkatnya ngikut, percaya. Bapak kita bukan Bapak yang pelit. Bapak kita bukan yang nggak tahu segala kebutuhanmu dan segala kebutuhanmu. Di dalam aspek apapun di tengah-tengah seluruh kehidupan kau dan aku, Dia tahu lebih banyak dari apa yang kau inginkan dan kau pikirkan dan kau cita-citakan. Ayat terakhir dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan, senantiasa loh sekali lagi ayat dikatakan, mempersembahkan korban syukur. Sekali lagi korban syukur itu harus bawa roti bundar, roti tipis, diolesi dengan minyak, diolah dengan minyak, dan tepung yang murni. Hendaklah engkau dan aku menjadi manusia-manusia yang murni di hadapan Tuhan. Menjadi roti-roti hidup juga yang berkenan kepada Tuhan, yang senantiasa diurapi, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab hanya itulah kekuatan kita hari-hari ini, saudara. Apalah andalan manusia hari-hari ini, tidak ada. Segala sesuatu berubah total. Saya lihat kemarin di acara televisi Hollywood aja sekarang udah online rekamnya. Dia katakan lebih mudah membawa lokasi daripada membawa pemeran ke lokasi. Saudaraku bayangin berapa banyak nanti artis yang menganggur, saudaraku. Kru-kru yang menganggur. Kalau dulu mau syuting, bawa puluhan bahkan ratusan orang ke lapangan lokasi syuting. Berbagai peralatan, berbagai dekorasi harus dihancurkan, begitu bermiliar-miliar, begitu bertriliun dikatakan Fast and Furious. Hampir 3 triliun berapa habis? Sampai 250 sekian mobil katanya dihancurkan. Sekarang saudaraku syuting cukup dalam studio. Jadi cukup pakai drone atau tukang syutingnya itu men-shoot alat itu menjadi background dan si pemeran cukup di depan layar. Saudaraku bayangin. Berubah total dikatakan. Teknologi makin luar biasa. Itu tantangan yang ada dalam kehidupanmu dan kehidupanmu. Tetapi ucapan syukur kita di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, saudaraku sebagai ayat penutup, saya ingin bersama-sama saudara dan saya membaca di dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan membacanya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Lanjutan dari ayat 6 tadi ya, setelah dan janganlah hendaknya kamu khawatir. Dan ayat yang penutup, mari sama-sama bacanya 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang melampaui segala akal pikiran kita senantiasa memeliharakan hati sekali lagi dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian. Ku bawa korban syukur. Lalu kita mempersiapkan perjamuan kudus pada siang hari.